Pagi itu kantor terasa lebih sepi dari biasanya. Indah, wanita berusia 38 tahun yang baru saja melewati setahun masa berkabung setelah suaminya meninggal karena serangan jantung, duduk di kursi eksekutifnya sambil menatap layar laptop. Rambutnya yang hitam lurus terikat rapi, make up tipis menyembunyikan kantung mata yang mulai muncul. Sebagai CEO perusahaan distribusi barang impor, ia selalu tampak tegas. Tapi hari ini, ada kerapuhan yang tak biasa di matanya. Aldi, pemuda 26 tahun yang bekerja sebagai office boy sejak 2 tahun lalu, sedang menyeka meja rapat di ruangan sebelah. Tubuhnya atletis karena rutin lari pagi. Kulit sawo matang, senyumnya selalu ramah setiap kali bertemu karyawan lain. Ia tak pernah berpikir jauh soal bosnya, hanya tahu Indah adalah janda kaya yang jarang tersenyum. "Aldi, masuk sebentar?" panggil Indah dari pintu ruangannya yang setengah terbuka. Aldi menghampiri dengan langkah cepat, tangannya masih memegang lap. "Ada yang bisa dibantu, Bu?" Indah menutup pintu pelan, lalu duduk di sofa sudut. "Duduk dulu, saya ingin bicara pribadi." Aldi duduk kikuk, tangannya terlipat di pangkuan. Indah menghela napas panjang. "Suami saya sudah tiada setahun, saya merasa stuck. Besok akhir pekan, saya rencana naik gunung sendirian ke Gunung Gede. Tapi saya takut kalau sendirian. Kamu suka hiking kan? Dari cerita teman kantor, kamu sering ke gunung waktu kuliah." Aldi mengangguk pelan. "Iya, Bu. Dulu sering sama teman kampus. Tapi, kenapa saya?" Indah tersenyum tipis. Pertama kalinya Aldi lihat senyum itu. "Karena kamu yang paling bisa dipercaya di sini. Tak ada yang akan gosip kalau kita berdua. Saya bayar semua, tenda, makanan, transport. Kamu hanya temani. Anggap saja bantu atasan yang lagi butuh refresh." Malam itu Aldi pulang dengan pikiran campur aduk. Ia tak menolak. Gaji bulanannya sedang ketat. Plus rasa penasaran melihat Indah yang selama ini selalu dingin, kini meminta tolong secara pribadi. Keesokan paginya, mereka bertemu di parkiran kantor pukul 5 pagi. Indah memakai jaket gunung hitam yang pas di tubuhnya yang masih kencang, celana kargo, sepatu trekking baru. Aldi membawa ransel lama tapi kuat. Mereka naik mobil pribadi Indah ke Cipanas, lalu lanjut ojek ke base camp. Perjalanan awal terasa biasa saja. Indah bercerita soal masa kecilnya di Bandung, suaminya yang dulu pengusaha sukses tapi sering sakit. Aldi mendengar sambil membawa 2 ransel sekaligus saat tanjakan mulai curam. "Bu, pelan-pelan ya, nafasnya jangan cepat," katanya saat Indah mulai terengah. Siang hari mereka tiba di Padang Edelweiss. Udara dingin menusuk. Aldi mendirikan tenda dom berwarna merah yang dibawa Indah, sementara ia memasang tiang-tiang dengan cepat. Indah membantu menggelar alas tidur, tapi tangannya gemetar karena angin kencang. "Dingin sekali ya Aldi, malam nanti pasti lebih parah." Mereka masak mie instan di kompor portable sambil duduk di batu besar. Matahari berbenam cepat, langit jingga berubah hitam pekat. Setelah makan, mereka masuk tenda. Hanya ada 1 sleeping bag besar, karena Indah bilang hemat tempat saja. Malam semakin larut, suhu turun drastis. Indah meringkuk di sudut, giginya bergemeletuk. "Aldi, saya tak tahan, badan saya seperti es." Aldi yang tidur di sisi lain membuka mata. "Mau saya pinjam jaket ekstra, Bu?" Indah menggeleng. "Bukan itu, kamu dekat sini, hangatkan saya. Tolong." Aldi bergeser mendekat, tubuh mereka bersentuhan. Indah langsung memeluk pinggang Aldi, wajahnya menyembunyi di dada pemuda itu. "Kamu hangat sekali, bau sabun biasa, tapi enak." Aldi merasa jantungnya berdegup kencang. "Bu Indah, ini..." "Shh, jangan panggil Bu malam ini, panggil Indah saja," bisiknya pelan. Tangan Indah menyusup ke bawah kaos Aldi, menyentuh perut six-pack yang keras. "Kamu ganteng tahu? Dari dulu saya perhatikan waktu kamu bawa kardus ke ruangan saya." Aldi tak bisa bohong, rasa hangat dari tubuh Indah yang lembut membuat darahnya berdesir. "Indah, kamu cantik, janda tapi masih seperti gadis." Tangan Indah terus bergerak ke bawah, menyentuh pinggul Aldi. "Rasakan ini. Saya sudah lama tak disentuh siapapun. Suami saya terakhir sakit, tak bisa apa-apa. Malam ini, hangatkan saya lebih dalam." Aldi menelan ludah. Ia membalikkan tubuh Indah pelan, mencium keningnya dulu, lalu turun ke bibir. Ciuman pertama terasa ragu, tapi Indah membalas dengan lapar. Lidah mereka bertaut, suara nafas berat memenuhi tenda kecil itu. "Kamu enak dicium Aldi, lebih mudah, lebih kuat." Tangan Aldi membuka resleting jaket Indah, menyentuh bra hitam yang menutupi dada montoknya. Ia meremas pelan, membuat Indah mendesah. "Ah, pelan dulu, nikmati. Saya mau merasa dicinta lagi." Mereka melepaskan baju satu persatu, kulit bertemu kulit. Aldi mencium leher Indah,
turun ke payudaranya yang masih kencang meski usia 38 tahun. Indah, kamu indah sekali. Payudaramu pas di tangan saya. Indah menggigit bibir bawahnya. Masukkan jarimu dulu. Lihat, saya sudah basah karena kamu. Aldi menurunkan tangannya, menyentuh celana dalam Indah yang sudah lembab. Dua jarinya masuk pelan, membuat Indah menggeliat. Yah, seperti itu. Putar di dalam. Saya suka. Suara angin di luar tenda seolah ikut bernyanyi. Aldi terus bergerak, lidahnya menari di puncak dada Indah. Kamu enak banget rasanya, wangi parfum mahal campur keringat gunung. Indah menarik celana Aldi turun, memegang kejantanannya yang sudah tegang pendul. Besar juga, lebih besar dari suami saya dulu. Masukkan pelan Aldi, saya ingin merasakan kamu isi saya. Aldi menindih Indah dengan hati-hati, ia masuk perlahan, merasakan kehangatan yang ketat. Indah, kamu sempit sekali, enak. Mereka bergerak bersama. Indah melingkarkan kakinya di pinggang Aldi. Lebih cepat sekarang, dorong dalam, saya mau kamu keras malam ini. Desahan mereka bercampur dengan suara angin. Ah, Aldi, kamu jago, lebih dalam lagi, saya hampir. Aldi mempercepat, tangannya meremas pinggul Indah. Saya juga dekat, mau keluar di dalam boleh? Boleh, isi saya penuh, saya janda, tak takut hamil lagi. Jawab Indah sambil mencium bibir Aldi dalam-dalam. Gelombang pertama datang bersamaan. Tubuh mereka bergetar, keringat bercampur di dalam sleeping bag. Tapi malam masih panjang. Indah berbalik naik ke atas Aldi. Giliran saya yang gerak, kamu berbaring saja. Ia naik turun pelan dulu, lalu semakin cepat. Payudaranya bergoyang mengikuti irama. Lihat ini Aldi, saya suka posisi begini. Kamu bisa pegang pinggul saya. Aldi megang erat. Indah, kamu liar sekali. Saya tak nyangka bos saya seperti ini di gunung. Indah tertawa kecil di antara desahan. Di kantor saya CEO, di sini saya hanya wanita yang butuh pria hangat. Dorong pinggulmu ke atas. Yah, seperti itu. Saya mau ronde kedua. Mereka berganti posisi lagi. Kali ini Aldi dari belakang. Indah berlutut, tangannya mencengkram alas tenda. Tarik rambut saya pelan. Saya suka kasar sedikit. Aldi menarik rambutnya sambil terus bergerak. Kamu basah lagi Indah. Suara kita basah sekali. Teruskan, jangan berhenti. Saya mau sampai pagi. Pintanya sambil mendesah panjang. Malam berlalu dengan percintaan yang tak henti. Mereka istirahat sebentar minum air, lalu lanjut lagi. Indah bercerita di sela-sela percintaan. Dulu suami saya tak pernah tahan lama. Kamu beda, kamu buat saya merasa hidup lagi. Pukul 4 pagi mereka masih bergelung. Aldi di bawah, Indah di atas pelan-pelan. Saya mau keluar lagi Aldi. Keluarlah, saya juga, bersama, bisik Indah. Mereka mencapai puncak terakhir saat langit mulai terang. Nafas mereka tersengal, tubuh lengket keringat. Pagi menyingsing, mereka keluar tenda, udara segar menyambut. Indah memeluk Aldi dari belakang sambil menatap matahari terbit. Terima kasih sudah menghangatkan saya semalaman. Ini bukan sekedar naik gunung biasa. Aldi membalikkan tubuh, mencium kening Indah. Mau ulang lagi kapan? Indah tersenyum besar. Minggu depan kita ke gunung lain, tapi kali ini bawa 2 sleeping bag, biar pura-pura. Di kantor tetap biasa saja. Mereka turun gunung dengan tangan bergandengan di jalur sepi. Cerita malam itu jadi rahasia mereka berdua. Indah merasa lebih ringan, Aldi merasa lebih dewasa. Kehidupan normal kembali, tapi dengan ikatan baru yang tak terduga. Di kantor Senin pagi, Aldi menyeka meja seperti biasa. Indah lewat hanya mengangguk sopan, tapi di mata mereka ada kilatan yang sama. Kenangan tenda merah di lereng gunung, dingin malam yang dihangatkan tubuh, dan janji petualangan berikutnya.